Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Fa ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari, pembahasan tentang kitab As-Shaum yang terambil dalam Sahih Al-Bukhari. Baiklah, kita akan coba lanjutkan bahasan kita. Sekarang kita masuk pada bab kelima ya. Dan Alhamdulillah bab pertama, jadi subtema sudah kita bahas tentang dalil kewajiban puasa. Yang kedua adalah tentang keutamaan puasa. Yang ketiga tentang as-shaumu kaffarah ya. Tentang puasa itu diantara manfaatnya bisa menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita, baik yang kecil secara otomatis ataupun yang besar dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bab yang keempat kemarin kita mendapati tentang keistimewaan orang menunaikan puasa akan berpeluang mendapatkan satu sambutan dari Allah Subhanahu wa taala saat kembali ke akhirat nanti melalui pintu Ar-Rayyan. Ya, juga dari pintu-pintu lain jika saat puasa itu dan bahkan di luar puasa dimaksimalkan dengan menunaikan amal-amal yang lain pada umumnya. Kemarin apa saja contohnya? Ya, ada bab apalagi selain pintu Ar-Rayyan, babus shalah ya, pintu itu yang standar loh. Ya, jadi kalau nggak dipanggil lewat pintu sholat celaka itu. Ya, karena pintu sholat itu yang paling standar amalan kita yang paling utama apa? Sholat itu bukti keimanan, bukti penghambaan kita kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Di Quran surah ke-20 Toha ayat ke-14. Jadi salat itu bukti penghambaan kita kepada Allah sekaligus pengakuan dan komitmen kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innani anallahu ya, sayalah Allah yang berhak dipertuhankan, berhak disembah. Jadi nama Allah itu bukan sekedar nama. Nama Allah itu punya dua arti utama. Ya, satu yang layak dipertuhankan. Ya, yang harus dipertuhankan Allah. Yang kedua, ya, punya komitmen yang layak untuk disembah. Jadi kita menuhankan dan komitmen kita membuktikan menuhankan itu dengan menyembah. Itu nama Allah. Jadi kalau kita menyebut Allah Tuhan saya, berarti hanya Allah Tuhan kita. Dan untuk membuktikan komitmen kita itu kita menyembahnya. Karena itu dua pokok ini langsung dijelaskan oleh ayat Al-Quran supaya kita nggak keliru menafsirkan. Innani anallah, yang pertama untuk pokok ketuhanan, la ilaha illa ana. Jadi kita hanya menuhankan Allah, tidak boleh menuhankan selain Allah. Ya, la ilaha illa ana, bahkan kalimatnya jelas, ana kata Allah, cuma saya yang Tuhan. Ya, jadi kalau aspek ketuhanan itu sifatnya harus personal untuk menunjukkan Tuhan itu tunggal, esa. Ya, dalam bahasa Arab satu esa yang enggak ada dua sama sekali itu ahad namanya. Ya, jadi ada wahid, ada ahad. Kalau ada wahid, itsnin, tsalasa, arba'ah. Jadi kalau kita ingin jadikan wahid, kata wahid satu, kalau wahid itu satu mungkin ada dua, itsnin, tsalasa. Kalau kita ingin jadikan kata wahid menjadi bentuk satu saja, nggak ada dua, apalagi tiga dan sebagainya, ada dua cara. Satu, ganti menjadi ahad. Ya, ganti menjadi apa? Ahad. Makanya nanti turun surah Al-Ikhlas, surah ke-112. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hanya Allah itu kan, yang punya sifat esa, satu-satunya, nggak ada dua, nggak ada tiga dan sebagainya. Jadi kita nggak ambigu. Ya, kita tidak ambigu dalam hal ketuhanan. Apakah satu ada kemudian satu dalam dua, satu dalam tiga, dalam empat dan sebagainya. Jadi nggak membuat bingung. Pokoknya Tuhan kita satu, nggak ada yang lain. Ya, hanya siapa? Allah saja. Dan itu tempat bergantung. Nanti dalil turunannya banyak, ya, termasuk nanti yang menerangkan kenapa Tuhan mesti satu. Sekali lagi, hanya Islam yang menawarkan bahkan ya ujian terhadap keyakinannya. Jadi bisa diuji, ya, termasuk sumber keyakinannya di Al-Quran. Menawarkan silahkan diuji, silahkan dites, silahkan dicek. Karena itu Al-Quran pun menawarkan logika kenapa Tuhan mesti satu, ya, kenapa tidak boleh banyak dan sebagainya, kenapa sifatnya harus begini, kenapa beda dengan makhluk dan seterusnya. Nanti di bahasan tauhid, akidah kita bisa bahas itu. Kemudian yang kedua adalah komitmen kita mengibadahi Allah. Jadi kalau sudah menuhankan harus membuktikan aspek ketuhanan itu. Ya, buktinya disembah, ya kan? Nah, kan harus ada pembuktian. Anda misalnya bekerja, kan, karyawan di kantor, misalnya kantornya apa? Kantor kuantum misalnya kan, bekerja di kantor kuantum. Bukti Anda karyawan itu kan masuk kerja, ya kan? Ada pekerjaan, masuk ke sistem. Sama bukti kita menuhankan Allah apa? Karena itu ayatnya melanjutkan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni.
pakai fa tuh, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila khudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Jadi antara satu menuhankan Allah dengan peristiwa kedua pembuktian ketuhanan itu dengan menyembahnya, nggak ada jeda. Ya karena itu kalau ada orang mengaku Tuhan saya Allah, saya agamanya Islam, saya Muslim tapi nggak mau sholat, nah dipertanyakan keimanannya. Karena pembuktian iman itu lewat apa? Lewat ibadah, ya lewat apa? Ibadah. Dan ibadahnya pun dirinci di situ. Ibadah yang paling pokok membuktikan ketuhanan Allah itu, ya setelah itu apa? Wa aqimis shalah. Jadi kalau kita bertanya, rinci Al-Quran itu cuma satu ayat tapi tegas. Ya silakan cari di kitab lain dimanapun. Ya satu keyakinan misalnya mengatakan saya adalah Tuhan, jadi Tuhannya langsung mengatakan saya adalah Tuhan, sembah saya. Ya saya berani mengatakan nggak akan ditemukan satupun kecuali di Al-Quran. Karena yang mampu mengatakan begitu fitrah ketuhanan. Jadi kalau nggak ada fitrah ketuhanan, apalagi makhluk manusia nggak akan bisa mengatakan demikian. Ya hatinya pasti mengingkari, pada ujungnya menolak. Firaun kan pernah pede mengatakan, ana rabbukumul a'la. Tapi setelah akan tenggelam, apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Al'ana? Bacakan ayatnya. Terus? Terus? Nah, sekarang baru sadar dia, ya kan? Kemudian Allah tenggelamkan. Nah, sebelum ditenggelamkan itu dia mengatakan, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Apa ayatnya? Amantu bi Rabbi Musa. Bacakan ayatnya. Taib. Sekarang kan dia baru mengatakan kan, saya sekarang yakin dengan Tuhannya Musa dan Harun. Sebelumnya dia pede mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Ya sebelum dia mengatakan saya Tuhan kalian yang paling hebat. Sama persis juga dengan Namrud, dia juga mengatakan saya Tuhan. Cuman itu langsung diselesaikan oleh logika Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ingat ayatnya? Ayo coba tes dulu ayatnya nih. Kalian ngapal apa enggak nih? Ayo, coba. Bukan yang itu, di Al-Baqarah dulu. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Tadinya pede kan dia mengatakan saya Tuhan. Ya kata Namrud itu. Ya apa buktinya? Dia nanya dulu ke Nabi Ibrahim, buktinya Tuhan kamu apa disebut Tuhan? Ya kata Nabi Ibrahim dijawab, Allah bisa mematikan, bisa menghidupkan. Dia mengatakan saya juga bisa mematikan, bisa menghidupkan. Jadi dia bawa pedang, suruh ke depan pegawainya, yang satu dimatikan sama dia katakan, tuh saya matikan satu, yang satu saya biarkan hidup. Saya Tuhan kan? Maka Nabi Ibrahim datang dengan logika, lalu mengatakan apa? Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafara. Wallahu la yahdil. Itu perbuatan zalim yang paling tinggi. Syirik itu, apalagi menjadikan dia dirinya Tuhan, itu syirik yang paling tinggi. Inna syirka la zulmun azim. Ya, itu di surat Luqman. Jadi kalau kita kembalikan ke Al-Baqarah tadi, di ayat berapa tadi? 258. Ya. Jadi ada yang mengaku Tuhan pede, tapi dibalas kemudian. Kalau kamu benar-benar Tuhan, Allah menjadikan matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Balikin sekarang, terbitnya di barat, tenggelam di timur. Maka dia bungkam, ya, karena nggak punya kekuasaan itu, nggak punya kekuatan. Jadi fitrah kemanusiaan, fitrah makhluk tidak bisa membawa kemudian fitrah khalik di situ. Nggak bisa membawa sifat-sifat atau aspek-aspek ketuhanan. Jelas ya? Karena itu hanya dalam Al-Quran ya bisa mengatakan innani anallah, saya adalah Allah. Allah sendiri yang menyampaikan la ilaha illa ana, nggak ada Tuhan kecuali saya, fa'bud, disembah saya. Maka kita nggak akan temukan ini di kitab-kitab lain karena memang nggak ada fitrah ketuhanan di dalamnya. Ya seperti yang kita yakini. Kalau enggak, tunjukkan aja di kitab mana ada yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya. Coba silakan cek. Ya, hanya di Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW ataupun manusia-manusia biasa. Jelas ya? Nah untuk itu penting kita kembalikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti segala petunjuk-petunjuk Allah dan menjalankan segala perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Karena itu kita akan lanjutkan di pembahasan ke sekarang ini dengan meneruskan ya setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana memaksimalkan ibadah, menyembah Allah lewat pintu salat sehingga dipanggil lewat pintu salat saat kembali kepada Allah ya. Itu yang tadi luasan bahasan kita ya, kembali ke situ.
Jadi kenapa pentingnya kita sholat? Sholat pembuktian keimanan, sholat pembuktian bahwa kita ini hamba Allah, sholat pembuktian bahwa Allah Tuhan kita. Karena itu amalan pertama yang dihisab di hari kiamat, sholat. Dan pintu pertama yang harus memanggil adalah pintu apa? Sholat. Jadi kalau nggak dipanggil lewat pintu sholat, bahaya. Ini menandakan imannya bermasalah. Ya, selebihnya tambahan, kita cari lagi selain sholat. Ya, kalau dipanggil lewat pintu sholat sama semua. Ya, Joni, Cepi, Asep, Deden, ya, Udin Golok misalnya, ya, Ucok Pedang, ya, semua sama. Ya, kalau dia beriman, dia misalnya sholat, ya bagus imannya, ya tetap dipanggil sama. Jadi saya, kita, Anda sama juga dipanggil lewat pintu sholat. Nah, terus yang membedakan amalan kita dengan yang lainnya apa? Makanya di sini ada yang lain. Ya, pintu sedekah, pintu jihad, pintu puasa, apa. Jadi minimal kita harus dipanggil lewat 2 pintu. Ya, yang kemarin itu yang zaujaini, ya, man anfaqa zaujaini. Siapa yang menginfakkan ya atau bisa melakukan 2 amalan, tafsir yang ketiga kemarin ya, 2 amalan yang istimewa, maka akan dipanggil ya Abdullah hadza khair, ya Abdullah hai hamba Allah, inilah yang terbaik, ya bagus ini silahkan ya. Nah, cuma sekarang apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya dipanggil minimal 2 pintu, maksimal seluruh pintu memanggil kita semua. Jelas? Nah, sekarang ikhtiarnya ada paling maksimal di bulan ini. Saat ini sekarang, karena suasana saat ini kita puasa ini khususnya saat Ramadan itu Masya Allah semua auranya mengarahkan kita ibadah. Silahkan cek kalau kalian nggak percaya ya. Ramadan ini jangankan sholat fardu, orang ketinggalan sunnah aja gelisah, kejar infak, dicari-cari supaya bisa infak kan. Dulu orang depan mata minta belum tentu dikasih kan. Sekarang jauh di mata ya, dekat di kaki juga dicari, atau bahkan dekat di mata jauh di kaki. Kalau Zoom kan dekat di mata jauh di kaki ya. Siapa gitu, cepat kita cari-cari tuh ya, fakir miskin dan sebagainya. Jadi ini optimal. Nah, cuma pertanyaannya, orang banyak sekarang puasa Ramadan. Ramadan itu apa? Bagaimana cara kita memanggilnya? Ya, nah, kita harus mengakar pada referensi, barangkali ada makna di balik penamaan itu. Kita baca hadisnya. Oleh karena itu kita masuk ke bab yang kelima. Ya, bab yang kelima di kitab ke-30, Kitab Usyam. Sekarang nomor hadis urutan ke-8 di kitab ini, ya, di urutan seluruh hadisnya nomor hadis 1898. Siapa yang baca ya Allah? Bismillah. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Mus'ab. Babun hal yuqalu ramadanu aw syahru ramadana wa man ra'a kullahu wasi'an. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shama ramadana wa qala la tuqaddamu ramadana. La taqaddamu bukan tuqaddamu. La taqaddamu. Taqaddama ya taqaddamu, taqadduman, taqaddamu, la taqaddamu, bukan la tuqaddamu. Kalau mau dibaca la tuqaddimu bisa la taqaddamu. Nah, asalnya la tataqaddam jadi la taqaddam. Ya. Baik. Bab yang kelima, saya bacakan dulu babnya. Babun ini mubtada dari ini ya khabar dari mubtada mahdhuf, asalnya hadza babun. Ini adalah bab baru yang kelima yang tidak kalah penting dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Hal yuqalu ramadhanu aw syahr ramadan. Apakah Ramadan itu kita panggil dengan Ramadan saja ataukah syahr Ramadan? Ya, bulan Ramadan. Bagaimana cara memanggil Ramadan? Dan kalau kita memanggil itu lebih jauhnya lagi, ada nggak perbedaan makna antara saya panggil Ramadan dengan bulan Ramadan, kan? Nah, nanti kita lihat ya. Termasuk waman ra'a kullahu wasi'an, ya, dan ada juga yang memandang bahwa keluasan dalam bab ini. Mau manggil Ramadan silakan, syahr Ramadan silakan, ya. Jadi intinya kita ada pembahasan 2 hal di sini. Satu secara tekstual dari hadis dan tema, yaitu tekstualnya, bolehkah kita memanggil Ramadan dengan Ramadan saja atau syahr Ramadan? Mana di antara 2 ini yang dibolehkan? Jadi ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan harus syahr Ramadan, ada yang mengatakan itu perkara luas. Mau syahr Ramadan silakan, mau Ramadan saja silakan, kan? Nah, ini gambarannya nanti kita akan bahas secara spesifik. Yang kedua, kaidah itu selalu mengatakan begini. Di dalam kaidah bahasa Arab, penamaan pada sesuatu itu memberikan keluasan makna. Ya, bisa meluas, bisa juga memendek. Ya, bisa maknanya singkat, bisa maknanya luas. Ya, kaidahnya berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ketika bertambah bangunan hurufnya atau bahkan harakatkah atau hurufkah, berarti maknanya akan berbeda dari sebelumnya. Ya. Semacam begini misalnya. Kalau kita katakan lam kan? Lam ya. La dengan ala. Beda enggak?
Beda kan? Baik. Laha dengan alaiha. Lam dengan ha kan? Lam, ha, alif. Laha dengan alaiha. Lamnya masih ada kan di alaiha kan? Tapi tambah ain kan? Ain kemudian ya alaiha. Itu udah beda. Laha untuk dia. Laha itu pemberian biasanya positif. Alaiha juga untuk dia tapi negatif. Ya, laha ma kasabat wa alaiha mak tasabat. Jadi laha itu positif. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma wa 'alaiha mak. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Al-Baqarah 286 ya. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang berupa ujian atau juga berupa penunaian ibadah ya kecuali sebatas kemampuan. Ya, jadi kita pun diminta menunaikan ibadah ini, bahkan diatur 5 kali misalnya salat dalam sehari, itu kalau kita nggak mampu mustahil diwajibkan. Termasuk ujian hidup. Ya, ujian hidup itu mustahil. Ujian sekolah aja berdasar kemampuan. Masa ujian hidup di luar kemampuan kita? Ya, coba cek kalau kalian sekolah kuliah kan berdasar kemampuan kita yang telah kita pelajari itu diujikan. Nggak mungkin Anda dikasih soal di luar apa yang telah dipelajari. Itu mustahil. Jelas ya? Jangan kalian katakan gini, besok ujian ya, oh Pak, kita udah banyak ujian hidup, nggak mau ujian sekolah, itu nggak bisa begitu. Ya, ujian sekolah aja, kalian ujian sekolah, pastikan dari materi yang dipelajari kan? Kalau ada materi pelajaran belum dipelajari diujikan, kalian protes kan? Ya, Pak, ini belum kita pelajari kan? Gitu kan? Ya, apalagi ujian hidup. Ujian hidup begitu. Nggak mungkin diberikan kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita pada bekal yang telah kita terima. Makanya orang tuh dapat ilmu dulu baru diuji. Ya, nggak dapat ilmu nggak akan diuji. Ya, sama kita juga begini dalam kehidupan kita. Ya, jadi ilmu-ilmu itu ada yang diberikan oleh Allah lewat pelajaran formal begini. Ada yang kita dapatkan lewat keseharian interaksi kita, lewat pandangan. Ini kunci pengetahuan, pandangan. Makanya jangan mandang yang aneh-aneh supaya ilmunya nggak aneh-aneh. Kalau kalian mandang yang aneh-aneh, nanti ilmunya nyeleneh. Ya, maka yang dipandang itu pandangan ilmu-ilmu bagus, ya, mandang orang-orang salat, mandang orang baca Quran, sehingga kita bisa melihat dari acara-acara yang bagus, ya, ada inspirasi kita mengikuti. Kan kalau kalian melihat sesuatu kan, ya, jadi inspirasi kan. Kebaikan, baca dari pandangan. Telinga juga begitu. Kalau kita dengar yang baik-baik, maka masuk ilmu yang baik. Tapi kalau kita dengar yang jelek-jelek, nah itu jadi referensi keilmuan yang jelek. Termasuk pikiran. Makanya antara telinga, pendengaran, mata, penglihatan, dan pikiran, fuad kalau dalam bahasa Qur'annya itu akan dihisab, itu sumber pengetahuan. Masih ingat Quran surah ke-17 ayat 36. Nah. Wala taqfu ma laisa laka bihi innas sama wal basar wal kullu ulaika kana anhu. Oh, sumber pengetahuan. Ya, hati-hati, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti semua hal yang tidak ada dasar ilmunya. Kalian kalau diajak-ajak kemana-mana, tanya dulu mau ngapain, mau kemana kita. Udah ikut aja lah, gampang. Nah, jangan diikuti, nggak boleh. Kalau kata kaidah Quran, tanya, jangan diajak ke tempat yang nggak bagus. Ya, misalnya kalian lagi olahraga kan, beli beca-becaan gitu kan, terus kalian lagi bawa beca gitu, dikira tukang beca. Ya, ada orang, Pak tolong anterin ya. Ya, terus kemana? Ya kan, tanya dulu. Pokoknya Bapak anterin aja. Nah, jangan mau begitu. Ya harus jelas gitu kan, kemana dianterinnya. Jangan-jangan dibawa ke tempat maksiat, atau dia bawa barang-barang yang nggak bagus dan sebagainya, sehingga melibatkan kita pada keburukan. Ya, atau misalnya kalian mau ke luar negeri nanti berangkat insya Allah, ada orang mau nitip barang ya, tanya dulu isinya apa. Itu kan, isinya apa, mau ke siapa, kontakkan di sana siapa dan sebagainya. Banyak kejadian dulu begitu. Orang nitip-nitip tiba-tiba narkoba itu kan dan sebagainya. Hati-hati tuh pada yang demikian ya. Nah, sekarang kembali ke sini, kita balikin lagi. Jadi semua sumber pengetahuan kita dari pandangan, kemudian pendengaran sampai pikiran kita akan dievaluasi, ditanya oleh Allah kalau kita tidak serius mencerna informasi. Baik, di sini Ramadan atau bulan Ramadan, dan apa maknanya kalau kita panggil Ramadan saja dengan syahrul Ramadan, ya, dengan yang lainnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ini pembahasan ini, hadis-hadisnya akan mengacu pada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana. Ya, nanti ada hadis yang akan kita lihat, nomor hadis 38 nanti dalam pembahasan ini, kitab ini. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi di sini ada kalimat shama Ramadan, kalimatnya Ramadan kan. Juga nanti ada waqala la taqaddamu Ramadan. La taqaddamu Ramadan bi yaum aw bi yaumain gitu kan. Jangan kalian awalkan nanti Ramadan itu dengan mendahulunya puasa sehari 2 hari. Jadi dulu ada puasa yang nyambung. Ya, puasa wisal. Puasa wisal itu dulu orang nggak tahu ya kalau akhir Sya'ban itu sudah berakhir, tiba-tiba dia puasa dikira masih Sya'ban, ternyata masuk ke Ramadan.
Jadi untuk antisipasi orang dulu kalau sudah masuk akhir Sya'ban dia nggak puasa sehari 2 hari ya di tanggal 28 atau 29 supaya tidak kemudian mendahulukan Ramadan karena tidak tahu Ramadan ternyata telah tiba. Tapi kalau sekarang zamannya sudah canggih, sudah ada hisab, sudah ada apa ya, sudah ada perhitungan yang bisa memetakan kepada kita kapan Ramadan tiba dan ru'yatnya tanggal berapa. Jadi yang demikian bisa dikondisikan. Baik, mari kita baca hadisnya. Silakan teruskan. Qala haddatsana. Qala haddatsana Qutaibah haddatsana Ismail bin Ja'far an Abi Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Baik, itu yang menggunakan kata Ramadan, ya kan? Ini kan pembahasan kita manggilnya Ramadan atau syahrul Ramadan. Nah, ini yang pertama ada boleh. Jadi boleh memanggil dengan dengan kata Ramadan saja. Misalnya insyaallah besok Ramadan tiba. Nah, sekarang kita sedang berada di suasana Ramadan, kan? Jadi kita bisa mengucapkan kata Ramadan untuk memberikan nama bagi bulan mulia ini dengan dalil hadis tadi. Ya, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah." Kan? Kemudian teruskan yang hadis selanjutnya. Wa qala haddatsani Yahya bin Bukair haddatsani Laits an Uqail an Ibn Shihab qala haddatsani Ibnu Abi Anas maula Taymiyyin anna abahu haddatsahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadanu futihat idza dakhala syahru Ramadana futihat abwabus samai wa ghulliqat futihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Sudah ketahuan sekarang kan? Coba dalam hadis yang esensinya serupa, Nabi menyebut dengan 2 nama, satu Ramadan, satu syahrul Ramadan. Jadi kalau kita lihat ini hadisnya dua-duanya sama dari sahabat Abu Hurairah. Ya, cuma Abu Hurairah menerima dari siapa tuh sebelumnya? Ya, di hadis pertama kan dari siapa? Abi Suhail kan? Abi Suhail dari bapaknya kan? Nah, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Terus kan sebelumnya. Di sama juga Abu Hurairah menerima juga dari Rasulullah SAW. Cuma nanti jalurnya dari siapa sebelumnya? Abi Anas ya, Abi Anas ya, persis yang saya sampaikan kemarin itu loh. Kalau kita sedang ngobrol begini, saya sampaikan satu hal, ini ada 6 orang, masing-masing bisa beda menyampaikan, padahal isinya sama, kan? Mungkin bisa pendek, mungkin bisa panjang, jelas ya. Jadi ungkapan bisa beda-beda. Ini namanya ya at-tasmiyatu la yughayyirul musamma. Ya, jadi penamaan itu tidak menghilangkan esensi yang dinamai. Sama-sama aja itu intinya. Nah, hadis juga begitu. Ya, kadang-kadang diterima dari si fulan jadi nabi ketika menyampaikan, yang enggak hadir belum tentu yang hadir itu 1 orang. Ya, mungkin ada 5 orang, 6 orang, 10 orang atau banyak orang, lalu disampaikan lagi. Kan orang-orang setelahnya nyari hadis, siapa yang nerima dari nabi? Ya kan? Mungkin dia ketemu si fulan, ada yang ketemu sahabat Abu Hurairah, ada yang ketemu Anas bin Malik dan sebagainya. Semua menerima informasi yang serupa, cuma barangkali redaksi yang disampaikan berbeda-beda. Nah, itulah hadis itu boleh diriwayatkan dengan makna. Ya, itu bedanya dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Quran lafzun wa ma'nan, lafzun wa ma'nan. Jadi lafaz dan maknanya harus sama. Ya, kalau hadis boleh diriwayatkan dengan apa? Makna. Paham ya? Nah, jadi di sini kita temukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada 2 redaksi, tapi yang satu pendek, yang satu panjang. Mungkin yang satu dengarnya tadi kan, bisa beda-beda. Ini dekat dengan saya begini, kan? Ini bisa lebih pendek lagi kan dan sebagainya gitu. Ya, tapi macam-macam lah, intinya serupa. Maka ini pun demikian. Yang pertama mengatakan idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Jadi langsung enggak pakai tasdid, futihat abwabul jannah. Kalau sudah tiba Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga itu. Maksudnya peluang-peluang kita untuk mendapatkan ya kemuliaan sehingga dipanggil oleh pintu-pintu surga itu dapat. Tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau Ramadan sudah tiba itu Masya Allah gitu kan, peluang pintu-pintu surga dibuka. Ini bisa bahasa kiasan, bisa real terbuka. Artinya nunggu amalan kita apa. Ya, karena gaib nggak tampak dalam pandangan kita sekarang. Bisa juga kiasan, artinya apa? Peluang kita mendapatkan panggilan dari pintu-pintu surga di hadis sebelumnya sangat terbuka. Inilah fakihnya Imam Al-Bukhari. Jadi meletakkan hadis ini setelah yang sebelumnya. Dia menerangkan dulu ada pintu sholat, ada pintu sedekah, gitu kan? Ada pintu jihad, pintu macam-macam. Setelah itu Ramadan, pintu-pintu surga itu kebuka. Artinya saat Ramadan banyak peluang amal bisa kita kerjakan supaya mewujudkan panggilan saat kembali kepada Allah dari pintu-pintu tadi. Jelas ya? Nah, itu futihat tuh langsung membuka, kan? Kalau hadis yang kedua,
itu menyebutkan syahrnya. Idza dakhala syahrul Ramadan, ya, idza dakhala syahrul Ramadan. Jika tiba bulan Ramadan itu, futtihat pakai tasydid. Futtihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Ya, maka dibukalah pintu-pintu surga yang di langit itu, pintu-pintu surga. Ya, sama di sini pintu-pintu langit, pintu-pintu surga, ya. Futtihat, dibuka pelan-pelan. Ya, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, dibuka pelan-pelan dalam konteks ini artinya apa? Menawarkan kepada kita amalan-amalan sesuai dengan amal kita. Tunaikan terstruktur yang baik gitu kan. Nah, pelan-pelan yang rapi sehingga kita bisa mendapatkan bagian dari rahmat itu. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup kemudian pintu neraka jahanam, pintu-pintu neraka. Ya, kemudian di sini diambil sistem sinekdok pas prototo, sebagian mewakili keseluruhan. Ya, jahanam mewakili neraka. Jahanam itu kan yang paling dahsyat, kan? Jadi jahanam aja ditutup, apalagi yang biasa-biasa. Jadi kalau ada manusia masih berbuat perbuatan buruk, nah itu lebih daripada jahanam. Jahanamnya ditutup, dia buka sendiri gitu kan. Nah, itu yang paling bahaya. Ya, wasulsilatis syayatin, dan setan pun diikat, ya, dibelenggu. Nanti kita lihat maksudnya apa. Nah, kita ambil yang senafas dengan hadisnya dulu, ya. Senafas dengan hadisnya dulu. Hadis ini kan akan berbicara tentang Ramadannya dulu, ya. Jadi yang pertama itu redaksinya menggunakan Ramadan, yang kedua syahrul Ramadan. Dari dua hadis ini artinya ada keluasan bagi kita untuk bisa menyebut Ramadan, mau dengan Ramadan saja boleh, mau dengan bulan Ramadan juga boleh, ya. Nah, artinya kebolehan ini juga bisa dipahami dengan luas. Apa maksud luasnya? Segala hal yang terkait dengan kemuliaan atau pemaknaan bulan ini, kalau dimaksudkan yang dimaksud bulan ini, maka boleh menggunakan istilah-istilah yang mengacu kepada makna Ramadan. Ya, misal kita ingin sebutkan bulan Ramadan, ya, kita ingin sebutkan misalnya bulan suci Ramadan, kita ingin sebutkan bulan penuh ampunan. Kalau sekarang kita sebutkan bulan penuh ampunan, di kepala orang Islam yang terbayang apa? Ramadan. Ya, kita ingin mencari bulan yang ada Lailatul Qadarnya, bulan apa? Pasti Ramadan. Ya, bulan Rajab nggak ada gitu kan? Al-Muharram nggak ada. Jadi kalau kita ingin memanggil Ramadan, boleh kita memanggil dengan kalimat langsung Ramadan, atau kita memanggil dengan penyebutan yang setidaknya masyhur, ya, dikenal, populer, melekat pada sifat Ramadan itu. Nah, kata populer itu, ya teman-teman sekalian, itu masyhur bahasa Arabnya. Masyhur itu kan terambil dari kata syahr. Ya, syahara yashharu. Wa syahirun wa dzaka masyhurun gitu kan. Nah, kenapa bulan disebut syahr? Dalam sebulan kan ada syahr. Ya, coba ada bulan fisiknya, ada bulan waktu. Kalau bulan fisiknya disebut apa? Qamarun. Ya, kalau purnama Badrun. Ya, qamarun. Ya, qamar itu bulan fisiknya, ya. Jangan mau kamu dipanggil bulan, ya, qamar. Bulan fisik, karena bulan fisik ya belum tentu cahaya indahnya. Jadi kalau qamar, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya wal qamara nura. Itu qamar, itu benda fisiknya. Tapi kalau cahaya yang sifatnya bulatnya disebut apa? Badrun. Biasanya badar, purnama. Kalau perpindahan cahayanya, pantulannya dari bulan itu sehingga menghasilkan perubahan-perubahan fase yang disebut dengan hilal. Ya, jamaknya disebut ahillah. Jadi dari sabit ke agak banyak, ke tengah-tengah, sampai kemudian ke utuh, ya. Itu semua fasenya disebut dengan ahillah, jamak dari kata hilal. Ya, ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ahillah. Jadi harus tahu itu, ya. Nah, kalau disebutkan fisiknya, bendanya apa namanya tadi? Qamar. Kalau purnamanya Badrun. Kalau fasenya hilal. Jamaknya ahillah, ya, semua. Nah, itulah kalau kalian mengerti ini, kalian paham kenapa Nabi disebut dengan Badrun. Anta syamsun anta Badrun, ya. Disebut juga dengan qamarun dari pantulan sinarnya. Qamarun, kan? Qamarun sidnan Nabi. Itu kan ada syair itu, ya. Itu syair sebetulnya mengambil dari salah satu pujian, ya, yang dapat royaltinya Mustafa Atib gitu. Padahal itu dari asalnya dari salah satu pujian. Jadi ada salah satu, ya, kalau tidak keliru itu nanti ada Zuhair bin Abi Salma. Ya, jadi dia pernah mencela Nabi di masa keislaman, jadi mencela dan sebagainya. Ada pasal penghinaan lah kepada Nabi sehingga diburu. Ya, jadi diperintahkan pada masa itu tangkap, buru, supaya nggak menyebar jadi fitnah.
Ya makanya kalau ada itu sudah fitrah ya. Jadi kalau ada penghinaan, celaan yang menyebabkan kerusuhan dan sebagainya, provokasi, tangkap, jangan dibiarkan, jangan dilama-lama. Kayak sekarang nih ada Nabi ke-26 tuh yang aku itu ya. Tangkap aja udah, jangan dirame-ramein gitu kan. Ya udah buru langsung, kalau di luar Interpol gerakan dan sebagainya. Nanti semakin dilama-lama apalagi digoreng media jadi rusuh, rame gitu. Makanya kita dukung ya langkah dari Bareskrim, Interpol, coba langsung aja tangkap, kemudian diselesaikan, ditutup. Dan media nggak usah dirame-ramein gitu, udah aja ambil langsung. Jadi semakin diramaikan, semakin terprovokasi nanti orang rame. Nah kemudian setelah itu dia merasa terancam dan sebagainya, terus dia juga mengetahui bahwa Nabi pemaaf. Ya, Nabi pemaaf ya. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyamar. Kalau ketahuan tuh udah pada tegang aja, Umar tuh udah nyiapkan pedangnya gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu begitu dia sudah menatap Nabi, dia mengeluarkan satu pujian kepada Nabi, qasidah. Ya, qasidah Banat Sa'ad. Jadi begitu dia kemudian memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan pujian kepada Rasulullah dan diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa pujiannya supaya enggak berlebihan, itu kan, dan benar. Lalu dihadiahkanlah burdahnya Nabi. Burdah, jadi semacam ada jubah ininya yang kayak jubah luarnya, atau burdah itu bisa juga diartikan seperti sorban atau apa ya, dipakaikan, maka di situ dikenal dengan qasidah burdah. Ya, qasidah burdah gitu. Itu diantaranya ya teman-teman sekalian. Jadi kalau tahu kita paham sejarah seperti itu, kita ngerti nanti ini maksudnya kemana gitu. Nah jadi ada lagi yang hitungan hari, waktu. Jadi misalnya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari disebut apa? Pekan kan? Pekan. 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan disebut apa? Bulan. Ya, bulan itu disebut apa bahasa Arabnya? Syahr. Ya, hari yaum, ya. Minggu, pekan, usbu' kan? Minggu, pekan ya. Sepekan itu usbu'. Kalau sebulan? Syahr. Kenapa disebut dengan syahr? Kenapa coba? Karena umumnya dalam bulan itu akan dikenal peristiwa-peristiwa yang populer. Ya, akan dikenal peristiwa-peristiwa populer. Orang kalau pengen tahu peristiwa, kalau enggak menyebutkan bulan, dia menyebutkan tahun. Tahun pun dicari bulannya. Coba gini, kita kemerdekaan kapan? Tuh, Agustus kan? Ya kan? Pasti Agustus, itu yang kita ambilnya. Gitu kan? Haji bulan apa? Dzulhijjah, gitu kan? Jadi yang kita kejarnya pasti itu. Ya, jadi Agustus, udah 17 Agustus tahun 45 gitu kan, kali tahunnya, tapi bulannya kita ketahui Agustus nih, mau ada proklamasi, ada kemerdekaan, ya Indonesia kita tercinta. Jadi itu yang diambil. Jadi kenapa disebut dengan bulan? Karena ada sesuatu yang populer, ada yang familiar. Nah kalau kita menyebutkan syahrul Ramadan, maka kita ingin memberikan kesan bahwa ada yang familiar, ada yang populer, ada yang bagus di Ramadan ini. Ya, seakan-akan memberi kesan, hidupkanlah bulan ini dengan baik karena banyak di situ yang sangat istimewa. Saking istimewanya jadi populer. Contoh apa? Lailatul Qadar, kan, nuzulul Quran, Fatu Makkah, peristiwa perang Badar dan sebagainya. Itu kan populer, terjadi di bulan Ramadan. Jadi kalau disebutkan kepada Anda misalnya, insya Allah kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan. Itu kalau kita ngambil bulannya aja, mungkin nggak terasa ke jiwa kita. Tapi kalau kita katakan syahrul Ramadan, bukan sekedar ini Ramadan, tapi ada banyak yang populer di sini yang harus kita jadikan inspirasi, kita belajar. Ya, jelas sampai sini ya? Nah, jadi kalau kita ingin terjemahkan dalam bahasa bebas, boleh kita katakan misalnya bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, itu kan di dalamnya. Ya, di sini ada malam Al-Qadar dan seterusnya. Jelas ya? Nah, kalau Ramadan sendiri apa artinya? Ramda. Kalau Ramda itu apa? Ramadan. Ramadan apa? Ramda. Baik, Ramadan ya akar katanya ya bisa dari kata arwamda atau dari ramadayar madu bisa. Ya, Ramda itu sifatnya Ramadaya Ramadu. Ramada asalnya panas, terik. Ya, panas, terik, membakar, sinar yang membakar. Ya. Kalau kalian ingin jadikan bentuk superlatif, sangat, kan? Dahsyat, banyak, maka tambahkan alif dan nun di ujungnya. Jadi Ramadan yang sinarnya sangat terik, yang begitu membakar. Ghafara, mengampuni, ghufran, yang banyak ampunannya, ya kan? Apalagi misalnya? Apalagi? Apalagi misalnya? Ghufran, tadi sudah, apalagi? Syukran ya, syukran syin kaf ra ya, ra alif syukran, furqan, ya, furqan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil
Quran juga masuk di situ. Ya, dari qara'a yaqra'u, Quran wa qira'atan wa Qur'anan. Hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuh. Jadi setiap ada tambahan alif dan nun berarti bertambah ya, banyak, sangat atau dahsyat. Ramadan kenapa disebut dengan Ramadan? Secara tekstualnya, secara hakikatnya, dulu waktu masa-masa Ramadan itu memang situasi panas, terik, membakar gitu kan, sehingga sebelumnya bulan ke-8 ini disebut Sya'ban yang pernah saya terangkan ya, tasya'ub, jadi masyarakat menyebar mencari air untuk persiapan di bulan ke-9 karena memang panas, saking panasnya ya bisa sumur itu mengering, sulit untuk mencari akses, karena itu mereka mencari sejak bulan ke-8 Sya'ban. Nah kemudian ini dipertahankan di masa Islam untuk memberikan makna kiasan bahwa dengan Ramadan itu ketika masuk kita ke bulan Ramadan, Allah berkenan ya membakar dosa-dosa kita, membakar kesalahan-kesalahan kita, seperti halnya sinar matahari membakar sekeliling yang ada sehingga menjadikan terbakar hangus dan hilang seketika. Ya, itu yang dimaksudkan man shoma ramadhana imanan wah saban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan serius, tulus, sungguh-sungguh, kemudian dia berevaluasi diri, maka Allah berkenan mengampuni dosa-dosa yang pernah ia lakukan, dibakar dosa-dosanya seperti sinar mentari yang sangat terik membakar sesuatu sampai hangus tak bersisa. Jelas sampai sini? Makanya kalau disebutkan Ramadan, orang yang beriman itu langsung berharap penuh kebaikan. Ya apalagi syahrul Ramadan, banyak keistimewaannya selain membakar dosa, menghilangkan kesalahan, banyak hal yang bisa didapatkan. Makanya orang-orang beriman kalau disebutkan Ramadan itu hatinya langsung tersentuh, jiwanya gitu terpacu untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memohon kebaikan-kebaikan, banyak kemudian mendekat kepada Allah di sepertiga malam, ya saat malamnya, saat siang evaluasi. Jadi sebetulnya penyebutan nama itu bukan sekedar nama. Ya, jadi di dalam Islam itu punya makna. Seperti waktu sholat itu ada artinya. Subuh, kenapa disebut subuh? Kenapa ada dua nama subuh dan fajar? Zuhur, itu ada artinya. Ya, asar, maghrib, isya, ada maknanya. Harus tahu kita, harus tahu. Ya, semua punya makna dalam Islam. Gak ada yang gak punya makna, termasuk Ramadan. Jadi kalau disebutkan Ramadan, ya bulan apa nih Ramadan? Jangan asal aja Ramadan lewat aja. Nah, itu tandanya kita hanya di lisan saja, nggak sampai ke hati, nggak sampai ke jiwa. Kalau sampai ke jiwa kita mengerti Ramadan, ya Allah ada peluang diampuni dosa, berarti harus banyak istighfar, menjaga diri dari keburukan-keburukan. Syahrul Ramadan, oh berarti harus banyak mencari-cari keutamaan-keutamaan. Yang populer apa? Nanti persiapan cari malam Al-Qadar, kan? Cari rahmat Allah malam-malam lewat tarawih misalnya, cari ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Itu banyak ya, itu bisa kita dapatkan. Nah ini kurang lebih pemaknaan yang bisa kita ambil dari sini ya. Jadi penting belajar itu dengan dalam sehingga bisa tidak hanya kita mengambil detailnya saja tekstual. Jadi kalau untuk panggilan, boleh panggil Ramadan? Boleh. Bulan Ramadan? Bulan suci Ramadan? Boleh. Bulan penuh berkah? Bulan penuh ampunan? Boleh. Pokoknya semua yang baik-baik yang mengkhususkan cirinya masuk ke Ramadan boleh kita panggil demikian. Jangan misalnya ini adalah bulan suci agung penuh berkah, bid'ah, nggak bisa ya. Jadi kita harus ambil teksnya ya, ada datanya, kemudian ada informasinya, dan lebih daripada itu pemahaman kita untuk mengimplementasikan makna tadi dalam kehidupan. Jelas? Paham tidak? Baik ya, kalau sudah paham, ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Diam berarti diam tanda setuju, paham. Ya, kalau di kaidah usul fikih itu as-sukutu alamatu nah itu bahasa Slovakia ya. As-sukutu bahasa Arab, sukut diam itu alamatu tandanya setuju ya. Jadi makanya kalau nanti kalian melamar, nanti menikah ya, melamar misalnya, nah itu harus dipastikan dijawab ya. Nah, tapi kalau nggak dijawab juga kalian bahagia, katanya setuju gitu ya. Nah, makanya para akhwat nanti kalau dilamar Anda harus jawab ya. Kalau tidak, katakan tidak ya, jangan Anda diam saja. Kalau diam Anda setuju ya. Jadi kalau tidak misalnya tidak, tidak ya tidak gitu kan. Kalau jangan ambigu, kalau misalnya iya katakan iya, jelas ya. Tapi kalau dalam ilmu diam itu tanda apa? Setuju gitu. Kalau sama paham juga demikian. Kalau tidak paham ya bertanya ya. Kalau paham ya sudah katakan paham. Baik ya, jelas ya? Baik, paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak, jangan diam ya. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah meridhai kita semua. Semoga di bulan ini kita digiatkan oleh Allah untuk mencari keberkahan, kemuliaan, tambahan pahala, dan juga disempurnakan kekurangan-kekurangan kita insyaallah. Mirsa dimanapun Anda berada.
Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang barangkali tidak tepat, mohon dimaafkan. Semoga Allah menyempurnakan segala kekurangan kita semua, dan semoga segala kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita terima dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah wafiqna bima ta'allamna bih, wafiqna ya Allah linafhama ma ta'allamna bih, wafiqna lin'amala ma fahimna mimma ta'allamna bih. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Adi Hidayat bersama teman-teman dari Pukau, program utama Kadar Ulama. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.